Welcome back to Insert Pagi, masih bersama kami berdua di sini. Dan pemirsa, beberapa hari lalu itu Jatinegara ini terlihat seperti ini ya, setting film Wild Wild West ya, di mana terjadi penembakan ya nggak sih? Baku Karena tembak. gini, baku tembak gitu. Karena di Indonesia sendiri kita tahu bahwa yang bisa memiliki senjata itu kan biasa pihak kepolisian, aparat, atau mungkin lawyer atau kejaksaan, atau dalam beberapa hal inilah ya, orang-orang yang memang harus mengantongi izin seperti itu. Ada license-nya Sipil ya? biasa tuh nggak ada gitu. Nah, jadi untuk bisa mengantongi senjata ilegal saja ini menurut saya udah luar biasa sekali, apalagi terjadi baku tembak. Ya, itu terjadi pada ini yang dilakukan oleh seorang bernama Gatan dan juga temannya yang nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba di situ mereka adalah terjadinya baku tembak itu. Itu polisi juga sudah mengumpulkan beberapa bukti-bukti gitu ya. Salah satunya ada saksi juga, warga setempat gitu. Yang sangat saya bersyukuri di sini adalah untungnya tidak ada korban sipil. Nah, kebayang kalau misalnya ada peluru nyasar kan? Nyasar itu ada. Karena mungkin kan apakah mereka tidak terlatih atau gimana gitu, bisa saja ada peluru nyasar kemudian mengenai warga sipil, bisa saja gitu ya. Permasalahan seberat apa sih? Apa nggak bisa ditangani secara musyawarah mufakat gitu? Katanya itu bermula dari chat dari WhatsApp gitu. Jadi saya nggak tahu seperti apa, belum di-spill situ ya, tapi bermula dari chat terus ngajak ketemuan terus tiba-tiba duel gitu. Wah, ini benar-benar udah seperti film cowboy ya Bu ya. Aduh, serem banget pemirsa. Seperti apa bisa lengkapnya? Ini dia untuk Anda. Here we go. Kalau sudah 2 kali melayangkan surat panggilan dan tidak datang dengan alasan yang sah, maka sudah pasti kami akan melakukan langkah lanjutan, yaitu menerbitkan surat perintah membawa. Gatan Saleh Hilabi jadi terduga pelaku penembakan yang terjadi di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur pada tanggal 8 Februari 2024 dini hari hingga kini masih menjadi buronan polisi. Yang mengejutkan, Gatan adalah mantan suami dari 2 orang artis terkenal, yaitu Cut Keke dan juga Dina Lorenza. Kejadian pada tanggal 8 Februari tahun 2024 sekitar pukul 02.00 dini hari. Bermula pada saat terduga terlapor dan pelapor melakukan komunikasi lewat WA. Terduga terlapor datang ke TKP. Terjadi cekcok di TKP. Dan pada akhirnya terduga terlapor mengeluarkan pistolnya yang ada dan melakukan penembakan. Pertama melakukan penembakan ke atas dan tidak meledak, catch dalam hal ini pelurunya catch, dan selanjutnya pelapor melakukan penembakan lagi 2 kali ke arah terlapor yang sudah lari ke lantai 2. Di TKP-nya dalam hal ini adalah di ruko Four Line Travel and Tourism, Jalan Jatinegara Timur nomor 84, Kelurahan Balimester, Jakarta Timur. Ya. Terkait kejadian saling tembak yang terjadi pada tanggal 8 Februari 2024 dini hari tersebut, Andika Mawardi telah melaporkan Gatan Saleh kepada Polres Metro Jakarta Timur, di mana tim penyidik pun langsung turun tangan untuk melakukan olah TKP. Namun sejauh ini, bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan oleh tim penyidik masih berupa 2 butir selongsong peluru, 1 butir peluru yang masih aktif, pecahan kaca, serta rekaman CCTV pada saat kejadian. Sedangkan senjata api sendiri yang digunakan Gatan Saleh masih belum berhasil diamankan kepolisian, lantaran keberadaan dari Gatan Saleh sendiri masih dicari. Untuk sampai saat ini, berhubung senjata apinya belum diamankan atau disita oleh pihak kepolisian, maka kami belum bisa memastikan. Tapi yang pasti di TKP kita menemukan barang bukti 2 butir selongsong peluru dan 1 butir peluru yang masih aktif ya, serta kita juga telah mengamankan CCTV. Sejauh ini, tim kepolisian sendiri sudah sebanyak 2 kali melakukan pemanggilan, ditambah janji dari pihak keluarga Gatan Saleh untuk segera menyerahkan Gatan Saleh kepada kepolisian.
Namun hingga kemarin, ternyata sosok Gatan sendiri masih belum menampakkan batang hidung, serta tim kepolisian sudah menerbitkan surat perintah untuk penangkapan. Untuk terduga terlapor sendiri sudah kami melakukan pemanggilan sebagai saksi sebanyak 2 kali pemanggilannya, tapi tidak datang dengan alasan yang tidak sah, tidak ada alasan yang disampaikan kepada pihak penyelidik. Sehingga kami berkoordinasi juga dengan pihak keluarga daripada terduga terlapor, dan pihak keluarga bersedia untuk mendatangkan terduga terlapor ke pihak penyelidik Polres Metro Jakarta Timur. Namun sampai dengan saat ini belum ada itikat baik daripada saudara terduga terlapor sendiri. Jadi kami dari penyidik Polres Metro Jakarta Timur akan melakukan langkah hukum selanjutnya. Kalau sudah 2 kali melayangkan surat panggilan dan tidak datang dengan alasan yang sah, maka sudah pasti kami akan melakukan langkah lanjutan, yaitu menerbitkan surat perintah membawa. Kembali terlibat kasus yang melibatkan pemakaian senjata api, track record yang dimiliki oleh Gatan Saleh sendiri memang cukup banyak berhubungan dengan kasus hukum. Antara lain pada bulan Desember 2019 silam, Gatan terlibat kasus penganiayaan terhadap asisten Natalie Holzer yang bernama Vano di sebuah tempat hiburan yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kala itu, Gatan disinyalir sedang berusaha untuk menggoda Natalie Holzer, namun dihadang Vano sang asisten, sehingga terjadilah aksi penganiayaan. Namun kasus ini tidak sampai diproses ke ranah hukum lantaran kedua belah pihak memilih berdamai. Tanggal 3 Februari 2021, Gatan Saleh diringkus kepolisian Purwakarta, Jawa Barat karena kasus penyalahgunaan narkoba dan kepemilikan senjata api ilegal. Gatan ditangkap di sebuah villa dengan barang bukti ganja seberat 5,8 kg dan sabu sebanyak 0,49 gram. Polisi pun berhasil mengamankan senjata api ilegal milik Gatan dengan jenis Glock 17 Austria beserta 73 butir peluru aktif. Jauh sebelumnya, ketika telah cerai dari Cut Keke dan sedang dalam masa pernikahannya dengan Dina Lorenza, Gatan Saleh terseret kasus penjualan senjata api ilegal dan pengiriman TKI ilegal. Kini, lagi-lagi mantan suami dari kedua artis ini terseret kasus penembakan setelah dilaporkan oleh Andika Mawardi karena aksi penembakan yang terjadi di sebuah ruko yang berada di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada tanggal 8 Februari 2024 lalu. Hingga kini, tim penyidik pun masih memburu keberadaan Gatan untuk segera diciduk. Dan kami melakukan pemeriksaan di laboratorium forensik terkait dengan CCTV maupun selongsong peluru dan peluru yang ada untuk menentukan jenis senjata dan kaliber peluru yang digunakan. Langsung segera ya ditangani sama pihak kepolisian. Itu ya, jadi pihak kepolisian juga gercep sekali. Jadi mulai sekarang kalau misalnya di chat itu baik-baik aja Bu ya. Jadi balasnya dengan baik, emotikonnya harus gini terus gitu ya. Karena kenapa-napa takutnya ditembak Ibu. Nah, bahaya banget ya, serem banget ya. Atau mungkin sekarang harus punya mobil anti peluru kali Bu ya. Aduh serem lah, kita kan nggak begitu negaranya. Kan negara-negara damai di sini ya kan.